Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Syabila Anjani dengan NIM D 600-21018 dari kelompok 69. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul 2. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengcopy rekapitulasi data kuantitatif yang telah diberikan oleh asisten psikologi ke dalam dokumen Excel yang akan kita gunakan. Kemudian langkah pertama yaitu kita menentukan total skor dengan cara ketikkan sama dengan, kemudian sum, kurung buka, kemudian kita drag eh, responden pertama sampai dengan responden ke-11, kemudian kita ketikkan tutup kurung dan klik enter. Maka nilai total skor pada responden pertama akan muncul. Selanjutnya kita mencari total skor pada responden kedua sampai dengan 50 dengan cara kita double klik pada kolom total skor responden pertama, maka secara otomatis eh, total skor responden kedua sampai dengan 50 akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata. Caranya sama, namun kali ini rumusnya kita menggunakan sama dengan, kemudian average, kita klik 2 kali, kemudian kita drag responden pertama sampai dengan 11, kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Untuk mencari rata-rata pada responden kedua sampai 50, kita gunakan cara yang sama, yaitu kita double klik pada kolom rata-rata responden pertama, maka secara otomatis akan muncul nilai rata-rata responden kedua sampai dengan 50. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke sheet kedua, yaitu R-tabel. Dalam sheet R-tabel ini terdapat tabel uji dua arah yang di dalamnya ada tingkat signifikasi, N, degree of freedom atau DF, dan R-tabel. Kemudian pada kanannya terdapat R-tabel itu sendiri. Yang pertama kita masukkan tingkat signifikasi dengan cara ketikkan rumusnya yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,95, kemudian kita klik enter, maka hasilnya adalah 0,05. Yang selanjutnya adalah N, di mana N itu sendiri merupakan jumlah responden dari data yang telah kita gunakan dalam data saya yaitu 50. Kemudian degree of freedom, di sini kita cari dengan cara menggunakan rumus yaitu sama dengan, kemudian 50 dikurangi 2, kemudian kita klik enter, maka akan ketemu hasilnya yaitu 48. Nah, untuk R-tabel itu sendiri, kita dapat mencari dengan cara membaca tabel R yang telah tersedia. Di sini tingkat signifikasinya 0,05 dan degree of freedom-nya yaitu 48, maka didapatkan nilai R-tabel sebesar 0,2787. Setelah itu dapat kita input ke dalam tabel uji dua arah secara manual 0,2787. Untuk sheet selanjutnya yaitu ada uji validitas. Dalam uji validitas ini terdapat tabel variabel hasil perhitungan dan tabel uji validitas itu sendiri. Yang pertama kita masukkan pada tabel variabel dan hasil perhitungan, kita masukkan N-nya sebesar 50, kemudian degree of freedom-nya yaitu sebesar 48 didapatkan dengan cara kita klik sama dengan, kemudian N dikurangi 2. Nah, untuk confidence level-nya yaitu 95%, sehingga nilai alfanya 0,05. Nah, untuk mencari T-tabel ini, kita menggunakan rumus T-inf, yaitu sama dengan tin, kemudian buka kurung, kita masukkan probabilitasnya atau alfanya yaitu 0,05, kemudian kita gunakan bantuan simbol. Di sini dalam device saya menggunakan simbol titik koma, dan kita masukkan degree of freedom-nya.
kemudian tutup kurung, lalu klik Enter. Nah, maka akan didapatkan nilai T-tabel sebesar 2,01063. Untuk R-tabel ini diperoleh dari R-tabel yang telah kita baca pada sheet sebelumnya. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas ini terdapat nomor butir soal, R hitung, R tabel, dan keterangan. Di mana R hitung ini didapatkan dengan bantuan software SPSS. Yang pertama kita lakukan adalah menginput nilai R tabelnya yang tadi 0,2787 kita input, kemudian R hitungnya. Yang pertama kita copy dulu data dari rekapitulasi kuesioner pada sheet yang pertama tadi. Kita copy secara manual responden pertama sampai total skor sampai dengan responden 50 sampai total skor. Kita blok secara manual, kemudian kita copy. Selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam software SPSS. Selanjutnya kita kopikan data yang telah, maksudnya kita pastekan data yang telah kita copy tadi pada software SPSS dengan cara Ctrl+V atau klik kanan paste. Maka data yang tadi kita copy akan langsung muncul seperti ini. Pada data yang kita kopikan tadi kita pastekan di sheet data view. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke variable view. Di sini terdapat nama. Nama ini kita ganti menjadi soal underscore 1. Kenapa kita menggunakan underscore? Karena pada software SPSS ini spasi tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan. Jadi sebagai gantinya kita menggunakan underscore. Kemudian kita ganti sampai dengan 11 dan yang terakhir digantikan total score. Nah, setelah namanya diganti, kemudian kita kembali ke data view, kemudian pilih menu Analyze dan Correlate, kemudian kita pilih yang Bivariate. Nah, pada kolom yang kiri ini kita pindahkan ke Variables atau di kanannya dengan cara kita blok soal 1 sampai dengan total score, kemudian kita pindahkan dengan klik tombol panah biru ini, kemudian kita klik. Setelah itu kita jangan lupa untuk di checklist di Pearson, Two-Tailed, dan Flex Signification Correlation. Kemudian kita klikkan OK, maka akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya yaitu setelah muncul tampilan seperti ini, kita fokuskan ke correlation dan kita klik 2 kali pada tabel correlation ini untuk memunculkan tabel pivot. Setelah tabel pivotnya keluar, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita lihat ke total score yang ini, bawah sendiri. Kemudian kita blok sampai dengan soal ke-11. Nah, selanjutnya kita copy untuk dipindahkan ke tabel yang ada di Excel kita. Sebelum memasukkannya ke dalam R-tabel, kita pastekan dulu data yang telah kita copy dari SPSS tadi dalam kolom kosong di sheet uji validitas. Nah, karena data ini bentuknya belum desimal, maka kita gantikan dulu menjadi bentuk desimal sebelum dimasukkan ke dalam tabel R hitung. Kita ganti menjadi 0,471,
kemudian 0,618, kemudian 0,730, 0,660, 0,735, 0,545, 0,715, 0,576, 0,3, 0,489, dan 0,650. Nah, setelah berubah menjadi desimal seperti ini, kita copy lagi dengan cara kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam tabel R hitung dengan cara paste transpose agar ininya berubah menjadi sejajar ke bawah. Seperti ini. Setelah itu, kita berikan keterangan di sini, di mana apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka datanya adalah valid. Dapat kita lihat pada R hitung ini, semua datanya lebih besar daripada R tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa semua data yang telah kita masukkan atau kita olah itu valid. Jadi kita masukkan di keterangan itu dengan tulisan valid seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada sheet terakhir yaitu uji reliabilitas, di mana hasil dari output uji tersebut sudah saya input terlebih dahulu, namun saya akan jelaskan kembali mengenai bagaimana langkah-langkahnya. Sebelumnya, uji reliabilitas itu sendiri yaitu apabila alfanya lebih dari R tabel, maka dapat dikatakan bahwa datanya reliable. Selanjutnya kita buka software SPSS-nya untuk memulai mengolah datanya. Setelah masuk ke software SPSS, karena dalam hasil pengolahan data tadi, ini semua datanya valid, maka kita tidak mengeliminasi data apapun. Kita lanjutkan ke variable new. Kita ganti, misalnya ini kita pastikan nominal. Kemudian kita kembali ke data view. Kita klik analyze, kemudian scale, kemudian kita pilih reliability analysis, kemudian kita pindahkan yang ada di kolom kiri ke kolom kanan seperti cara yang sebelumnya. Dengan cara kita blok, kemudian kita pindahkan. Setelah itu kita pilih statistik, kita checklist di scale if item deleted, kemudian continue, dan kita klik OK. Nah, setelah itu akan otomatis muncul hasil outputnya. Kemudian hasil output ini, yang pertama adalah reliability statistiknya, yaitu di mana Cronbach alpha-nya adalah 0,831. Kemudian kita kopikan tabel ini, kita paste di software Excel kita. Nah, kita masukkan nilai alfanya ke dalam hasil perhitungan, yaitu 0,831. Kemudian yang selanjutnya, yaitu case processing summary, di mana itu terdapat pada software SPSS tadi, hasil outputnya. Kita coba buka lagi. Yang ini kita kopikan ke software Excel kita. Kemudian begitu juga yang item total statistik, kita kopikan juga ke Microsoft Excel kita. Setelah itu kita berikan kesimpulan di samping tabel-tabel yang telah kita paste. Seperti ini. Nah, untuk yang case processing summary ini dapat ditarik kesimpulan,
output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang, karena tidak ada data yang kosong, atau dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada reliability. Dari output di samping diketahui end of item atau butir pernyataan pada kuesioner ada 11 buah dengan nilai korban alfa sebesar 0,831. Karena 0,831 lebih dari 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Eh, Pada uji reliabilitas ini, alfanya lebih dari R tabel, maka dapat disimpulkan pernyataannya adalah datanya adalah reliable atau konsisten. Yang selanjutnya yaitu item total statistik. Dari output di samping diketahui end of item atau butir pernyataan pada kuesioner ada 11 buah dengan nilai Kornbands alpha sebesar 0,831. Karena nilai alfanya lebih dari nilai hitungnya, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum modul 2 ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.